Hai, gue Indra Winata. Selamat datang kembali di Voice of Orang Kreatif. Dan di episode kali ini agak sedikit berbeda karena adanya kebijakan PPKM yang membatasi kita untuk kita bertemu secara langsung nih. Tapi itu nggak bikin tim kita nih dari Vokraft memupuk semangat kita. Tapi kita harus tetap belajar hal baru sama orang kreatif di Indonesia. Kali ini kita bakal ngobrol via online meeting bersama founder of IP Dalang Pelo, Nur Alif Ramadan. Wih. Halo semuanya. Halo, apa kabar? Baik, Kak. Baik. Kakak sendiri? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat terus ya, karena kondisi lagi kayak gini. Ya, bener. Ini nggak kemana-mana kan tapi jadinya ya, Alif ya? Nggak kemana-mana, di rumah aja nih. Berarti hobi main chopper gimana tuh sama skateboard? Iya, acara juga jadi kosong semua jadinya. Dikosongin? Ya, gara-gara jalan ditutupin ya. Tapi kalau main skate sih di dekat rumah ada tempatnya, jadi bisa main. Oke. Kalau pagi. Kalau pagi masih bisa senang-senang lah ya. Setidaknya Sekalian harus menjemur badan. Betul. Dan harus bikin happy jiwa gitu ya. Maksudnya dengan skateboard kan. Benar. Kak Alif happy gitu kan. Emang main Iya, skateboard tuh benar. dari kapan sih? Baru kok, masih belajar. Baru sebulan. Baru sebulan main skateboard ya. Tapi kalau main chopper udah lama, Udah setahun. Wih, keren. Nur Alif Ramadan atau orang biasa manggilnya Acil. Karena karakter dari Dalang Pelo. Lahirnya tahun 99, which kita beda 2 tahun dan gue lebih tua. Aduh, tapi aku respect sama Alif atau Acil ya. Lahiran tahun 99, Desember ya bulannya ya? Desember. Ya? Bulan Desember tahun 99 dan sekarang namanya sudah banyak dikenal sama orang-orang. Justru yang kita pengen tanya nih, kalau ditanya sama orang-orang, pasti kan banyak tuh media-media yang sering nanya Alif gitu ya, Alif soal gimana bikin Dalang Pelo. Tapi kita pengen yang lebih mundur dulu nih, soal mengenal Alif. Ceritain dong, dulu waktu kecil lahir di mana, terus sekolah di mana, terus boleh dikasih tahu juga dulu orang tua tuh ngajarin Alif tuh gimana sih? Dulu kecil tuh aku emang dari papa tuh seorang guru gambar di sebuah tempat les gitu, tempat les menggambar, dan karena papa aku ini gambar jadi aku suka diajarin sama dia juga dari TK, bahkan itu TK, SD, SMP. Nah, selama itu aku nggak tahu sama sekali tentang animasi, masih belum tahu. Dan aku baru kenal animasi itu pas di SMK. Sejauh sebelum di SMK nih, yang aku lalui buat melatih ngegambar tuh, setiap ada lomba gambar pasti papaku ajak aku gitu, jadi peserta gitu. Pasti didaftarin, kadang ada yang kalah, ada yang menang, pokoknya ada proses-prosesnya gitu. Dan dari situ tanpa sadar ada perkembangan dari apa yang aku gambar itu. Jadi awalnya emang bisa dibilang pastilah semua orang pasti kalau belajar dari awal pernah jelek lah. Nah itu pas jelek-jeleknya ada tuh waktu itu. Sampai akhirnya gambarnya semakin bagus karena sering dilatih gitu. Oke. Tapi inget gak dulu pertama kali, karena kan kamu bilang tadi papa sering ngajak ikut gitu kan di perlombaan-perlombaan gambar. Inget gak dulu gambarnya apa sih? Perlombaan gambarnya tuh kayak acara-acara nasional, kayak misalnya lomba Kartini, itu ada lomba gambarnya. Terus 17 Agustus, terus lomba dari sekolah juga ada. Jadi ya rata-rata sih semacam menggambar sebuah poster gitu loh, kayak sebuah objek karakter yang sedang beraksi menyesuaikan tema gitu. Oke. Tapi berarti memang dari kecil karena tadi papa juga guru menggambar ya? Maksudnya memang sudah dikenalin dengan gambar. Sudah dikenalin menggambar. Jadi bahkan kalau ulang tahun pun hadiahnya tuh kertas HVS yang sepak, tau nggak?
Wah, iya tahu. Iya Wow, itu. dihadiahinnya itu berarti. Iya, bahkan setiap hari jadi gambar terus kertas tuh pasti keisi gitu. Wow, Tapi itu pola pendidikan yang mendidik kamunya bagus sih menurutku ya. Iya, bener sih berat. Itu salah satu hal yang bagus sih. Heeh. Tapi inget nggak dulu ikut lomba-lomba banyak, apakah ada yang juara tingkat nasional atau ya udah emang papa suruh ikut aja dan kamu gambarnya seadanya aja gitu? Atau emang ngejar pialanya? Uh, Juara satunya sih pasti pialanya. Ada beberapa piala di bawah juga. Bahkan ada yang kebuang juga karena saking banyaknya juga sih. Sama mama, Keren, ini buat apa sih, udah agak kepake dibilang kayak gitu. Tapi respect. ada yang nasional ya, ada itu pas di SMP. Itu SMP biasanya kalau di sekolah-sekolah ada lomba uh, tingkatan-tingkatan gitu ya, dari gugus, kota sampai ke nasional gitu. Dan aku pernah sampai nasional waktu itu. Di SMP 2 kali, di SMK 2 kali gitu. Oke. Tapi kalau misalnya sejak kecil, apakah memang kita kan mengenal Alif gitu ya, sekarang founder dari animasi yang namanya Dalang Pelo gitu. Tapi dari kecil tuh memang udah dikenalin sama animasi seperti ini loh. Tapi karena kamu bilang tadi SMK baru mulai untuk belajar animasi itu kan. Tapi dari kecil Yeah. apakah emang udah dikenalin sama animasi itu seperti ini? Film-film kartun disuguhin kayak gitu nggak sih? Enggak, tapi aku lebih sering nonton kartun waktu kecil. Jadi kayak misalnya yang paling aku sering nonton tuh SpongeBob misalnya. Nah dari situ aku pelajarin, nggak tahu ya, kalau misalnya aku nonton sesuatu tuh aku pelajarin lebih ke gerakan-gerakannya dan komedinya. Aku suka nonton film yang ada komedinya. Jadi tanpa disadari tuh aku bisa ngolah komedi yang aku lihat jadi hal yang baru gitu. Oke, berarti Hal seperti itu sih. yang kamu serap dari nonton film SpongeBob tadi salah satunya ya, itu yang soal komedinya kayak gitu. Komedinya, gerakan karakternya, Oke. ekspresi. Ya. Tapi kita mau informasi juga sih. Jadi saat ini Vokraft tuh punya kelas yang namanya ilustrasi komersil dan juga sama kelas 3D animator. Mungkin kan kalau 3D animator agak lebih advance dibanding animasi yang 2 dimensi gitu ya. Cuman kalau menurut Alif nih, untuk kita terusin obrolan panjang kita di siang hari ini, menurut Alif, kira-kira buat orang yang pengen memulai bikin animasi atau apapun itu, yang harus dipersiapkan pada saat awal-awal tuh apa? Paling awal adalah niat. Benar. Kemudian apa ya, lebih ke ide. Jadi paling dasar tuh misalnya ide karakter utama yang kalian mau ciptain tuh sifatnya mau kayak gimana gitu. Dia itu punya teman siapa gitu. Waktu itu aku mikirnya begitu, makanya aku nyiptain si Acil. Si Acil ini inspirasi sebenarnya dari karakter aku sendiri. Bukan kenapa aku dipanggil Acil karena aku buat karakter Acil, justru karakter Acil aku buat karena nama aku Acil dulu. Oh gitu. Iya benar. Oke. Nah jadi yang paling dasar ide sih, ide cerita. Makanya aku belajar banyak gimana cara dapetin ide gitu. Ngebuat karakter si Acil, temennya siapa biar seru gitu, biar menarik gitu. Berarti awalnya justru bukan orang mengenal kartunnya dengan Acil, tapi justru nama Acil itu yang di kartun itu dari nama asli pribadi. Iya, itu jarang orang tahu sih. Wih, keren. Ya. Acil, aku tebak, anak kecil atau Alif kecil? Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Biasanya kalau dipanggil Acil tuh di tongkrongan biasanya kalau nggak paling kecil ya. Iya nggak? Iya bener kan? Bener. Iya. Soalnya dulu aku juga punya sebutan juga buat aku. Jadi kayak buat tongkrongan ya. Iya, dipanggilnya sipit lah apa gitu kan. Maksudnya kita bisa ngomong kayak gitu karena kita nongkrong dan dekat sama teman-teman kan. Iya benar. Kecuali ada orang nggak kenal tiba-tiba manggil cil, agak nggak sopan ya kayak gitu ya. Iya sih. Oke, kita dari proses yang tadi kamu bilang, ya kalau yang dipersiapkan niat dan juga ngumpulin ide pastinya kan. Awalnya untuk dari Dalang Pelo sendiri ini kan di tahun 2016. Ya. Iya. Di tahun 2016 itu kelas berapa sih? 2016? Kelas 1.
kelas Oh 1 masih kelas SMK. 1 SMK ya? Itu ya? Iya. Anyway kita sama-sama SMK. Jadi aku tahu kalau misalnya SMK tuh punya satu perlombaan namanya LKS. Iya Iya kan? itu. Iya, aku SMK juga jadi aku tahu soal itu. Pernah ikut LKS juga nggak? Aku dulu teknik IT kalau Oh, aku. teknik. Oh iya, iya. Heeh. Kalau kamu kan animasi dan multimedia berarti ya? Animasi. Iya, Oke. Nah, animasi. di 2016 itu berarti memang fokusnya memang udah pasti, oke aku pengen masuk animasi. Pada saat milih sekolah. Karena aku yakin di umur 15 tahun, kita tuh belum tahu cita-cita kita mau jadi apa. Belum kelihatan Iya nih. benar. Nah, kamu apa yang bikin kamu masuk SMK, Liv? Karena Dan yang animasi. pertama, yang pertama masuk SMK karena orang tua pengen aku lulus itu langsung kerja. Oke. Kayak dikasihnya SMK. Dan Ya. kedua, kenapa aku pilih animasi? Kebetulan di situ di dekat rumahku tuh ada sekolah yang nyediain jurusan animasi. Oke. Dan orang tua aku lebih propernya tuh yang udah ada basic di akunya, yaitu menggambar. Dan animasi masih ada hubungannya sama menggambar kan. Jadi dimasukinlah ke animasi. Dan kebetulan juga aku pengen belajar animasi tuh waktu itu. Pada akhirnya gitu. Oke, berarti emang ada dorongan orang tua juga ya, sejak kecil emang udah didorong Iya. sama orang tua juga. Dan di 2016 kenapa tiba-tiba bikin Dalang Pel kepikiran gitu, oke aku Nah, mau bikin ini. Itu menarik tuh ceritanya. itu awalnya sih iseng ya. Ya kayak tadi sebutan yang dibilang kakak tadi, sama teman-teman nongkrong gitu kan. Nongkrong dipanggil Acil. Kepikir deh tuh bikin cerita pendek aja waktu itu, bikin cerita pendek. Cuma beberapa detik dan itu di-postnya di Instagram, dan waktu itu Instagramnya masih jadi satu sama Instagram pribadi aku tuh, karena masih nggak ada pikiran panjang lah kalau dalam film bakal kayak gini gitu. Nah akhirnya diposting dia tuh di Instagram iseng-iseng, hanya untuk di komen sama teman-teman deket aja, teman-teman nongkrongan, karena ceritanya itu cerita yang dibahas setelah kita nongkrong misalnya gitu. Misalnya ada teman lagi makan mie, terus mie-nya tumpah gitu. Itu aku jadiin komedi di animasi aku, biar temen aku lihat, lah ini mah yang kemarin nih gitu, terus ketawa. Cuman sekedar itu aja, cuman sekedar punya harapan temen dinotis sama temen, terus mereka terhibur gitu. Nah dari situ nggak nyangkanya rame, beberapa orang nggak dikenal pada ngefollow gitu, follow terus nge-like dan bilang, Kak bikin lagi dong video-video begini lucu tahu gitu, digituin. Tambahin karakter dong. Nah dari situlah ada dorongan lagi buat diterusin. Awalnya mah cuma 1-2 aja waktu itu bikin, nggak ada tujuan panjang gitu. Nah dari ternyata ada orang yang suka, akhirnya diterusin. Dan pas guru-guru tahu pun juga bilangnya, ini punya potensi yang bagus, Alif gitu, terusin aja gitu, gambar terus gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang punya jadwal update-nya sendiri. Keren Hal banget. yang nggak disengaja. Iya. Tapi karena mungkin kalau aku percaya soal apa yang hal yang gak disengaja ini karena kita jujur aja sih. Iya gak sih? Kita emang pengen Iya bikin benar. buat kita juga gitu. Buat bikin diri kita seneng, bukan orang lain seneng. Iya benar. Iya kan? Dan di tahun 2017 berhasil juara 1 LKS tingkat nasional. Respect. Respect. Kasih. Itu Itu Dalang Pelo juga? Yang dibawa Dalang Pelo juga? enggak bukan. Oh bukan, Itu oke. emang kan kalau LKS kan emang ada temanya ya. Ya. Jadi kita ngikutin tema, dan itu dari sebelumnya pernah ikut juga, cuman kalah itu. Dan di 2016 dan itu kalah, dan kemudian coba lagi di 2017, dan itu lebih persiapannya lebih matang lagi. Jadi ada dorongan tuh, aku jadi lebih banyak belajar animasi dari yang 2016 ini, kayak gerakan 12 prinsip animasi, terus teknik-teknik audio visual sama karakternya. Nah dari situlah aku belajar gitu. Terus sampai ke tingkat nasional itu butuh waktu yang panjang sih. Kalau kakak ngikutin lombanya pasti kayak ada tingkat gugus, kota, terus provinsi, sampai akhirnya nasional. Itu nggak nyangka bisa juara. Soalnya kalau nggak juara satu nggak bisa lanjut kan. Jadi harus juara satu sampai juara satu. Kalau dihitung kalau dari perlombaan biasa bisa ada 4 kali perlombaan itu juara satu gitu. Dan serunya itu bisa nyampe nasional. Aku bisa kenal teman-teman dari berbagai
daerah di Indonesia lah istilahnya. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari Kalimantan. Dan sampai sekarang kita masih menjalin komunikasi gitu. Oke, itu tadi kelebihannya ya. Maksudnya kita sampai juara 1 dan punya banyak link-link, punya banyak teman-teman juga pada akhirnya. Iya, iya. Tapi aku penasaran justru soal, karena tadi kamu bilang itu kan berdasarkan tema ya. Bukan nggak bawa soal Dalang Pelo. Justru aku penasaran, apakah dari awal tahun 2016 ini udah namanya Dalang Pelo atau awalnya belum Dalang Pelo awal? Nah, awalnya tuh belum Dalang Pelo. Awalnya masih namanya tuh Animasi Gombrong. Apa itu Gombrong? Pasar, perumpung dekat sini. Enggak, karena aku pakai baju suka gombrong-gombrong gitu loh. Enggak ada yang muat gitu. Dulu kecil banget kan badan aku juga. Jadi akhirnya animasi gombrong dah gitu. Asal nyebut aja, ngelihat badan kecil terus ngelihat pakai baju gombrong gitu. Tapi sebenarnya itu nggak lama. Jadi abis itu diganti ke Dalang Pelo ya sekitar beberapa bulan gitu. Dan kenapa itu juga pas di setiap lomba masih nggak terlalu, sebenarnya masih belum terlalu dikenal. Itu Dalang Pelo tuh boomingnya itu di 2018. Makanya di 2017 kayak main sama teman-teman di sana masih nggak ada yang notice itu kreator Dalang Pelo ya gitu, nggak ada yang kayak gitu, masih biasa aja gitu. Oke, berarti masih ada momen di mana di tahun 2017 kayak ya udah masih menjadi manusia pada umumnya, tapi pas 2018 boom gitu ya. Nah ya bedanya tuh kayak di jalan tiba-tiba ada yang minta foto, terus ada yang minta, paling sering anak kecil pasti minta kak suara Acil dulu dong, suara Acil dulu. Maksudnya tapi nggak di tengah jalan juga dong gitu, kan malu juga. Tapi berarti memang dari awal tuh ngisi suaranya sendiri ya, semua karakternya? Iya benar. Wow. Sampai saat ini. Sampai saat karakter. ini. Si Acil, terus Monyet Kane, Larry, sama Om Gepeng. Sama Om Gepeng. Aku ngelihat karakternya, aku tuh ngikutin Dalang Pelo tuh berarti pas awal aku masuk. Nggak awal masuk sih. 2018 itu berarti aku tahu Dalang Pelo. Dan karena anak kecil banyak yang suka, termasuk ponakan dan sepupu yang kecil-kecil tuh pada suka kan. Aku baru tahu Dalang Pelo. Oke. Dan akhirnya aku punya kesempatan buat ngobrol sama founder IP-nya nih sekarang. Respect. Aku dulu pas ngeliat ini buat anak kecil, tapi namanya Monyet Kane, aku tahu nih arahnya kemana. Sebenarnya dibikinnya juga bukan buat anak-anak dulu. Makanya gitu? kayak jokes-jokesnya itu anak tongkrongan dan kayak semacam misalnya tentang mantan diputusin gitu-gitu loh. Dulu kan begitu. Terus pas tahu pas sekarang mengerucut nih audiensnya dan rata-rata ternyata anak-anak. Jadi sekarang udah flat-flat aja lah ceritanya, yang aman-aman aja gitu. Tapi kadang teman-teman aku yang lama suka sedih juga, gue kangen Dalang Pelo dulu gitu. Ada beberapa hal yang kayak gitu juga sebenarnya. Cuman ya mau gimana ya kan. Iya betul. Karena audiensnya emang udah ngerucut, jadi udah nggak bisa pakai jokes yang di abu-abu lagi, itu udah susah ya. Mungkin bikin universe baru Dalang Pelo remaja kali ya. Keren. Itu keren, itu menarik. Oh iya, itu menarik juga sih. Iya, itu menarik. Cuma masih dalam konsep. Iya. Menarik ya? Menarik. Itu menarik. Jadi nggak harus dibikin. Ya kayak mungkin kayak misalnya kita melihat dulu Naruto dan Naruto Shippuden ada Boruto gitu. Itu kan pasarnya kan beda. Oh iya ya, benar juga ya. Pasarnya beda. Pasar mereka beda ya? Betul, pasarnya beda. Kalau kita kecil dari Naruto, pas kita baca Boruto sekarang, apaan sih? Kayak apaan sih gitu. Tapi justru anak sekarang malah suka Boruto gitu ya. Dibanding Naruto. Itu menarik. Iya. Aku support itu. Kalau misalnya Acil butuh ide apa, WhatsApp kita udah ada kok, langsung kontak. Siap. Kita bisa loh bikin universe itu. Tapi justru menariknya adalah ketika kamu udah bisa mendeklar bahwa oke, ini adalah IP. Dalang Pelo adalah IP. Aku penasaran justru. Siapa yang ngasih tahu itu dan belajar dari mana awalnya? Soal ini aku pengen jadikan IP kun. Karena mungkin zaman sekarang udah banyak banget yang ngomongin soal IP, udah banyak yang concern soal IP. Nah, kalau kamu sendiri belajarnya dari mana? Cil manggilnya Acil, deket kali. Manggilnya gimana? Oh, Pak Acil yang mobil. Iya, belajar tentang IP itu pertama dari hal yang nggak terduga sih sebenarnya. Kayak waktu itu sempat ada, kan kalau misalnya udah naik-naik pasti ada yang banyak penawaran dari manajemen ya. Dan ada beberapa manajemen waktu itu udah aku
ajak kerja sama udah lumayan banyak sih. Dan ada salah satu yang apa namanya yang membuat aku jadi harus belajar tentang IP karena mereka secara ada salah satunya yang coba mindahin apa ya istilahnya ngebuat karakter aku nih atas nama dia gitu. Tahu nggak sih kayak dia hak cipta, Ya. haki gitu. Ya. Nah, ternyata IP itu sebesar itu dan di situ aku baru tahu gitu. Dulu mah belum ada pelajaran IP, kayaknya sekarang udah banyak deh di sekolah-sekolah udah dipelajarin. Karena yang aku pelajarin ternyata IP itu suatu hal yang apa ya yang bisa diolah lebih jauh lagi. Bisa kita bentuk produk, kita bisa bentuk film, visual yang berupa atau yang nggak berupa itu bisa semuanya gitu. Dan yang paling penting ya kita harus punya kartu hak cipta itu, surat hak ciptanya dan atas nama kita gitu. Nah, itulah pengalaman aku tuh dari kesalahan itu terus abis itu sampai aku apa namanya cari tahu terus dibantu sama kreator-kreator lain. Jadi aku kan punya komunitas akhirnya tuh. Dan mereka juga ngajarin aku tentang IP gitu. Seberapa pentingnya si IP dan itu penting banget. Ya. Benar-benar. Tapi itu menarik. Yang tadi kamu bilang dulu zaman kita sekolah mungkin belum banyak soal info soal gimana cara ngatur haki, seberapa pentingnya haki, tapi ternyata sebegitu pentingnya kan. Kalau misalnya kita ngomongin IP. Nah, IP-nya dari Dalang Pelo sendiri adalah karakternya nih yang unik-unik ini kan. Iya. Nah, itu kalau dari kamu sendiri, Liv, waktu awal bikin, apakah memang oke aku pengen punya konsep si Acil ini punya teman seperti ini atau ya udah aku bikin dulu aja nanti ceritanya akan aku bikin belakangan gitu. Kalau kamu tipikal yang gimana, Liv, waktu penciptaan karakter itu? Penciptaan karakter aku lebih ke udah terkonsep sih kayak misalnya si Acil aku pengennya temen aja sama orang yang gak suka sama dia gitu. Karena apa yang aku pelajarin juga kita kalau bikin karakter tuh harus yang punya salah satu karakter juga yang berlawanan sama dia gitu. Biar ceritanya menarik. Kalau misalnya sama-sama karakternya itu ya biasa-biasa aja kan. Orang apa sih yang bikin penasaran gitu. Kalau misalnya dari awal kayak cerita aku buat ini, si Acil dan si Leri itu udah kelihatan banget kalau misalnya si Leri itu nggak suka banget sama Acil. Dan mereka akhirnya tinggal satu rumah gitu. Dan orang penasaran ini gimana sih keseharian mereka di satu rumah gitu. Padahal nggak pernah akur gitu kan. Nah setelah itu waktu itu baru bikin 2 kan. Terus itu bikin si karakter monyet Kane dan karakter Om Gepeng. Nah itu aku buat karena aku pikir mereka berdua tuh butuh seorang yang jagain mereka gitu. Orang tua yang jagain mereka. Nah aku bikin 2 karakter itu. Si Om Gepeng itu seorang ilmuwan dan punya monyet percobaan itu monyet Kane gitu. Itu dan dari situ sebenarnya ada ceritanya juga kayak misalnya cerita dari latar belakang si Dalang Pelo universe ini gitu kayak misalnya yang paling dasarnya si Acil tuh sebenarnya sebuah makhluk yang diciptakan sama Om Gepeng dari alatnya yang gagal gitu. Ada ceritanya. Terus habis itu monyet Kane kenapa matanya Kane sebelah gitu tuh karena keseringan dijadiin bahan percobaan sama Om Gepeng. Oh gitu alasannya. Gitu. Ada ceritanya. Iya. Itu tadi bikin matanya Kane terus dengan apa tadi dengan cerita spin off-nya adalah sering menjadi bahan percobaan itu karena anak kecil ya tadi audiensnya. Iya, ada benernya juga. Awalnya sih nggak ada kayak gitu-gitu. Iya. Karena kalau misalnya pas dilihat dari data, kayaknya nggak ada anak kecil, mungkin ceritanya akan beda. Si monyet Kane ini. Iya benar sih, kayaknya benar sih. Lalu Kane ngelihat mukanya Kane gitu, paham lah ya Kane itu apa ya kan? Paham. Gitu. Iya, kita sama-sama udah dewasa lah. Tapi dari 4 itu sekarang total udah berapa karakter, Cil, yang udah dibuat untuk Dalang Pelo Universe ini? Aduh, kalau karakter Banyak banget yang udah dibuat sih banyak ya, ada 15 lebih lah, 15. Kalau ditambahin sama penjahatnya ada 20, sekitar 20. Wow. Dan sebenarnya itu enggak, dan karena saking banyak karakter sebenarnya itu nggak boleh asal ini maksudnya yang udah aku buat ini selama ini, jadi aku sadar kita tuh nggak boleh bikin sembarangan bikin juga kalau udah saat ini, karena setiap kita bikin kita harus punya sambungan koneksi antara karakter ini ke semua karakter. Kayak si karakter Larry itu
kalau ke Om Gepeng sebagai uh, apa ya, temen. Kalau misalnya Larry ke Acil sebagai orang yang dia betein gitu, ke Monyet Kane dan seterusnya gitu. Jadi semakin banyak kita bikin karakter ya semakin banyak kita harus buat koneksinya gitu. Ini kemana habis itu juga itu akan harus kita daftarkan ke Haki juga, karena di Haki itu kita per karakter, bukan sekedar dalang pelo udah selesai. Itu kita per karakter, Acil ya, semuanya masing-masing. Iya. Tapi karena memang dampaknya mungkin akan ke cerita juga ya, Cil ya. Iya benar. Dan iya, jadi harus punya latar belakang. Misalnya kita bikin temannya Om Gepeng, waktu itu aku bikin temannya Om Gepeng. Ini dia itu tinggal di mana gitu. Nah itu jadi malah menambahkan sebuah pertanyaan, tinggal di mana. Kenapa dia bisa dekat sama Om Gepeng, dari kapan gitu. Nah itu harus dikonsepin dulu kalau mau bikin karakter gitu. Oh, iya. Makanya sekarang aku lagi fokus ke 4 karakter dulu aja nih. Si Acil, Larry, Om Gepeng, Monyet Kane. Oke, termasuk, dan aku juga pengen ngucapin selamat juga udah akhirnya rilis Terminacil di YouTube kan. Itu hanya 4 karakter berarti kan? Iya. Dan itu berarti salah satu plan kamu juga dan tim sekarang untuk oke, kita kuatin dulu nih 4 karakter ini dengan Terminacil. Iya. Wow. Makanya idenya sebenarnya Terminacil tuh bukan emang pengen bikin robot si Acil, emang karena kita mau fokus ke 4 karakter, jadi kita nggak nambahin karakter, penjahatnya pun karakter yang sama sebenarnya kan, si Acil juga cuman robot gitu. Iya. Kali ini gitu. Keren tapi, iya. Keren. Wow, bener-bener triknya adalah, ya ini mungkin nice insight juga buat teman-teman yang pengen mulai di animasi ya, Alif ya. Iya. Ketika plan-nya udah jelas, gimana caranya kita tweak atau kita cari solusinya biar tetap kita pengen nguatin 4 dulu nih. Kalau tadi kasus kamu kan kayak gitu kan, cerita kamu kan kayak gitu, pengen nguatin 4 dulu. Tapi aku pengen nanya soal ini, Liv. Udah 3,5 juta followers di Instagram. Wow. Dan ceritanya banyak banget kan. Animasi stripnya banyak banget. Untuk cerita sendiri hingga saat ini, kalau awal kan karena cerita tongkrongan. Kalau awal-awal dulu. Tapi kalau udah sampai sekarang tuh inspirasi biasanya dapat dari mana? Ya saya dari mikir sendiri kadang-kadang kalau ngelihat anak-anak kecil sih, anak-anak kecil lagi main gitu. Aku kadang suka merhatiin apa yang saat itu misalnya saat ini lagi tren gitu di anak-anak kecil gitu. Misalnya kayak lagi main cangkacang panjang gitu. Nah, aku bikin tuh, habis itu selain itu aku bisa dapat ide tuh dari nonton film apapun itulah, yang penting animasi gitu. Terus ada juga dari yang lagi ngetren gitu, yang lagi viral, itu bisa kita manfaatin. Gimana kita ngambil kesempatan itu, karena menurut aku yang selama ini aku coba, aku analisis, kalau kita ngikutin tren gitu, kita bikin versi trennya juga, dan itu mancing audiens lebih banyak gitu, maksudnya view-nya itu bisa besar gitu. Betul. Karena riding the wave kan. Kita ngikutin yang lagi kita harus bisa survive di situ sih. Betul. Menariknya adalah sekarang di tanggal 22 Juli besok 5 tahun persis. Iya benar. Keren. Nggak boleh ngucapin sebelum ulang tahun soalnya nih. Aku jadi belum ngucapin ntar aja ya. Iya. Karena kalau ngucapin sebelum tanggal 22 katanya dosa kalau kata pamali kalau kata orang tua. Oh gitu. Iya. Aku baru tahu. Kata orang tua aku gitu. Jadi selamatin ntar aja. Tapi 5 tahun sekarang sudah berkarya di animasi gitu sebagai Dalang Pelo Universe. Dan secara bisnis unitnya udah banyak banget nih. Acil sebagai main behind Dalang Pelo Universe. Animasinya, terus juga beberapa ada yang tahu pasti main gamenya. Kerja sama game, terus jual beli wallpaper juga di karya Karsa. Yeah. Gimana prosesnya, Liv? Boleh dong ceritain. Kenapa kepikiran buat pengen bikin ini kayak gitu untuk unit bisnisnya? Karena adanya peluang dan itu berpotensi menguntungkan di suatu saat nanti, itu pasti aku ambil gitu. Bahkan kayak misalnya kerjasama, ada yang ngajak kerjasama, misalnya kafe yang mau ngajak kerjasama, dibikin karakter Acil di kafenya, dan
dan dalam jangka waktu misalnya 5 tahun dia bisa ngasih keuntungan berapa, dan itu pasti aku ambil itu. Selama nggak ngerugiin, itu pasti aku ajak kerjasama gitu, menerima kerjasama itu. Ya tapi yang saat ini aku lagi lakuin sih yang kecil-kecil aja dulu, kayak tadi Karya Karsa itu juga dari penawaran mereka, dan aku dapat info dari teman-teman kalau platform itu bisa jadi suatu penghasilan gitu. Ya penghasilan dari kecil-kecilan aja gitu misalnya. Terus abis itu aku coba buat merchandise juga saat ini. Niatnya juga mau ada komiknya, cuma belum kesampaian aja karena tim produksi aku masih khusus animasi sih, belum nyari yang tim komik, belum ada gitu. Iya, 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 iya. Ini menarik loh. Kemarin bintang tamunya komikus, terus dia bilang dia lagi nyari yang video. Sekarang dibalik. Oh, Yang animasi serius? lagi nyari yang komik. Siapa komikusnya kemarin? Namanya Komik Lux, Adi Lukman. Namanya Adi Oh, Lukman. Komik Lux. Itu kemarin sempat aku ajak ngobrol juga, dan sekarang kamu mencari komikusnya. Jadi tukeran nih kayaknya nih. Ini sepertinya akan apa ya, hal yang udah dibiasain itu tuh jadi nggak bisa, maksudnya kayak gimana ya, kalau aku udah biasa animasi rasanya kalau bikin komik tuh nggak deh, kayak males gitu. ya, ya, Sedangkan mungkin sebaliknya kali ya, yang orang komikus mau bikin animasi mungkin udah keburu malas duluan gitu. ya, ya, ya. Lebih baik mencari orang aja gitu biar lebih cepet. Betul, betul, betul. Karena fokusnya juga akan beda sih. Ya kan? Iya, Fokusnya akan beda. Ini tadi kamu udah bilang ada merchandise. Kira-kira merchandise-nya yang pengen dibuat dalam bentuk apa aja, Cil? paling pertama sih aku pengen banget ada merchandise topi ya. Ini Topi kayaknya jamur. belakangan ini. Topi Iya jamur. nih, ini percobaan sih, ini percobaan tuh. Masih ngeriset gimana sih ngebentuk si jamurnya ini dalam keadaan ditaruh di tas pun nggak patah gitu, nggak lecek. Nah itu masih dicari tahu, dan ternyata itu lumayan susah sih. Iya, iya. Produksi itu ternyata nggak sembarangan juga gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau kualitasnya bagus, karena aku sendiri pengennya kualitasnya bagus gitu, nggak mau asal jadi aja terus dijual gitu. Karena yang gue cari bukan penghasilannya, tapi apa ya, kepuasan orang itu kalau punya topi Acil nih gitu. Iya, Terus betul. baju, botol minum, sama apa tadi, jaket sih paling. Oke, iya, iya. Tapi bener sih apa yang kamu bilang tadi soal produksi tidak semudah itu ya. Karena kalau misalnya jamur ya ditaruh dalam tas, pasti gitu dipakai jamurnya ke bawah kan nggak lucu ya. Iya, pas dipakai lagi kan jamurnya penyok. Habis itu pas dibuka lagi, dipakai lagi, jamur jadi jamur crispy kan nggak lucu ya. Anda aja. Tapi aku udah beberapa kali ngomong tapi ya. Tapi tuh kan lagi kan ngomongin soal yang tadi ada unit-unit bisnis yang kamu udah jalanin gitu. Apakah ke depannya nih, aku pengen nanya aja, siapa tahu bakal jadi the next upcoming project. Dari Dalang Pelo Universe ini akan dibikin dalam 3D ataupun dalam yang live kayak gitu. Biasanya IP tuh kayak gitu kan, tarikannya kan 3D, Iya, habis itu live action gitu. Apakah iya. akan ada yang seperti itu dari Dalang Pelo Universe ini? Udah pasti ada, pasti. Ih, keren. Dalam waktu jangka Pasti dekat dong. ini? Dalam waktu jangka dekat ini? Enggak, dalam waktu lama sih, masih dalam konsep aja. Enggak mau buru-buru juga. Dan sekarang mungkin kita mau fokus ke bikin, ngerapin dulu sih, ngerapin kayak misalnya aku mau bikin openingnya si Dalang Pelo misalnya. Karena kan saat ini openingnya cuman kayak beberapa detik doang ya, Dalang Pelo gitu kan. Aku pengen bikin tuh kayak Dora, kayak SpongeBob. Mereka tuh punya openingnya yang bisa diingat sama orang gitu. Itu sih yang paling saat ini mendekati, aku lagi pengen bikin itu. Tapi kan determinasi lo udah lagunya tuh. Itu iseng-iseng. Itu khusus episode itu aja sebenarnya. Tapi lagunya emang nadanya gantung sih di otak nih ya. Yang Tapi Acil bagus yang gak? asli. Oke. Iya. Acil yang asli itu nyangkut nih di pikiran. Aku tuh nonton pas berarti udah 4 hari yang lalu ya di upload ya. Iya. Aku nonton pas hari pertama, aku lihat lagi pengen karena kan kita pengen ngobrol kan. Jadi aku pengen tahu soal Alif. Berarti nonton premiernya atau nonton biasa? Nonton biasa sih, tapi pas hari pertama itu. Biasa. Tapi pas hari pertama itu. aku ngelihat dari situ aja, wow.
it's gonna be big buat kita nih, anak muda. Maksudnya aku sama kamu, aku mikirnya kita sepantaran lah. Kita satu generasi gitu. It's gonna be big buat kita khususnya di Indonesia gitu. Kalau misalnya kita berpikir zaman dulu, banyak orang yang ngomong kan, orang Indonesia mah bisa jadi konsumen doang, nggak bisa bikin. Nur Alif Ramadan ada di sini guys. Wih. Kita buktiin dong, kita itu nggak cuma konsumen doang. Betul, sepakat aku sama kamu. Ini pertanyaan ada di setiap episode Voice of Orang Kreatif nih, Cil. Oke. Aku pengen denger dong, kita semua pengen denger, mungkin yang nonton orang kreatif juga pengen denger. Ya aku tahu deh. Apa coba? Suaranya Acil ya? Oh bukan. Bukan sekarang tapi nanti pasti akhir. Apa tuh? Kita pengen tahu pandangan Nur Alif Ramadan atau Acil ketika mendengar kata orang kreatif. Apa yang Acil pikirkan dari dua kata itu, orang kreatif. Silakan Alif. Orang yang menurut aku orang kreatif itu orang yang akan sukses di masa depan. Oke. Itu. Oke. Orang yang nggak akan pernah ketinggalan, tertelan zaman istilahnya. Karena dia kreatif. Oke. Iya. Berarti Alif mengartikannya sebagai orang yang secara apa ya? Secara besar, secara kita melihat secara besar itu orang yang nggak pernah tenggelam di masanya kayak gitu. Iya. Dia selalu bisa bisa melewati zaman-zaman yang saat ini pokoknya zaman-zaman yang dia lewatin dia bisa lewatin. Oke. Gitu. Menarik. Ini pertanyaan karena kita sekarang udah hampir di ujung nih. Aku nggak tahu udah berapa lama kameramen? Berapa? 35 menit. Wah, ini masih panjang harusnya nih kita ngobrol sama ini nih. Udah 35 menit. Tapi ternyata nggak berasa juga ya 35 menit. Ini ada pertanyaan di ujung episode kita di Voice of Orang Kreatif. Agak serius sedikit ngobrol sama Acil. Menurut pandangan Acil aja, kondisi industri kreatif khususnya di animasi di Indonesia khususnya seperti apa? Kasih di komentar deh. Masih kurang dilirik sama pemerintah sih menurut aku ya. Berat. Oke. Lanjut. Karena pertama nggak tahu nih ya, mungkin dari dari orang-orangnya yang masih kurang banyak sebutannya apa ya kalau orang-orang. Oke, animator di Indonesia masih kurang atau lebih ke pembiayaan untuk para animator itu masih kurang gitu. Karena beberapa teman aku yang bisa animasi pun lebih memilih kerja di luar negeri gitu dibandingkan di negara sendiri. Karena katanya penghasilannya itu lebih besar. Mungkin balik lagi kenapa orang mungkin di sini masih mereka membayar dengan harga yang kurang atau kecil itu mereka belum tahu potensi dari sebuah IP-nya. Yang tadi kita bilang tadi IP itu kan bagus ya. Coba deh kayak kita kasih satu kesempatan buat animator-animator yang punya potensi yang bagus banget yang kalau dia bikin animasi itu keren gitu. Kita biayai dia dengan harga yang tinggi dengan produksinya nggak usah buru-buru gitu karena ini juga jadi PR juga sih sebenarnya buat para orang-orang di Indonesia mungkin pengennya cepat gitu sebenarnya kalau mau produksi animasi bahkan kalau misalnya animasi studi itu harus pelan-pelan gitu bahkan butuh waktu yang lama bahkan di sini aja bikin satu film bisa 5 tahun kan. Betul. Dan itu kalau kita berhasil bikin satu yang bagus saja itu Indonesia keren banget sih. Betul. Gitu. Tapi kamu aku juga pengen dulu. Tapi kamu dulu tadi juga pengen. Apa? Pengen apa? Pengen bikin begitu juga. Amin. Tapi sendiri gitu. Cuman ternyata itu susah banget sih. Emang aku butuh beberapa orang buat ngebantuin dan sampai saat ini masih belum ada gitu. Tapi tadi kamu sedikit ngomong Disney. Kamu tahu nggak Toy Story? Waktu tahun awal banget 95, 96, enggak 98 berarti 98 itu bikinnya kan 5 tahun. Itu berapa frame tau nggak? 115.000 plus coba. Wow nggak tuh?
untuk film di tahun 90-an. Capek aku. Iya nggak? Dengerin aja capek. Untuk film di tahun 90-an, tapi bener, aku Keren paham sih. betul masukan kamu tadi buat tidak buru-buru tuh poin penting tuh. Iya. Malah kalau misalnya kita pelajarin dari situ, dari si film Disney yang Toy Story yang pertama itu, 5 tahun itu mereka nggak sia-sia. Sampai saat ini produknya masih bisa dijual dan masih laku gitu. Itu wow ya, orang kreator itu keren sih. Maksudnya penghasilan itu nggak bakal hilang gitu. Itulah kehebatan dari IP. Makanya itu kita harus terbuka banget sih. Betul. Dan juga secara, tadi kamu bilang secara pemerintahan juga mungkin pentingnya adalah untuk kita memberikan edukasi soal IP ini sebegitu pentingnya. Iya, dan iya berusaha agar pemerintah bisa melirik gitu. Betul. Gimana Amin. caranya dah itu dah. Amin. Tapi kita tadi udah ngomongin yang saat ini. Kita pengen tahu, aku pun pengen tahu ketika melihat visi dari Acil nih, visi kamu pribadi aja mungkin. Atau mungkin kamu bisa mewakilkan dari Dalang Pelo Universe, dari tim Dalang Pelo Universe. Ketika melihat industri animasi 3-5 tahun ke depan aja, akan seperti apa? Bisa seperti gimana ya? Bisa bersaing sama animasi-animasi luar gitu, minimal kayak dari Jepang dulu lah gitu. Amin. Karena kita kan sama-sama 2D di Jepang itu. Kalau nanti nextnya mungkin bisa bersaing dengan Disney juga gitu. Amin. Tapi ya memang benar sih, maksudnya segambar 2 dimensi pun sekarang masih banyak yang ngelirik, termasuk di Gorillaz sampai saat ini masih 2D kok. Iya, itu sebenarnya tinggal kita gimana kreatifnya aja. Betul. Mau bikin 2D bagus ya, kita harus niat gitu, banyakin frame kan, sama kayak 3D gitu. Betul. Terakhir nih, Alif, boleh dong kasih pesan kepada orang kreatif yang nonton, gimana yang pengen mulai menjadi animator, pesan-pesannya boleh, silakan Alif. Pesan-pesan aku, jangan mudah menyerah kalau misalnya apa yang kalian buat tuh menurut kalian masih belum memuaskan gitu. Kalian bisa coba lagi, karena aku juga dulu kayak gitu. Pasti ada saat-saat dimana kita kayak tiba-tiba nggak mood atau tiba-tiba males. Boleh kalian males, cuman kalian harus ngebalikin moodnya lagi gitu. Terus selain itu niat, kalau kalian punya niat untuk bikin banyak frame gitu, misalnya contohnya dalam dunia animasi kita banyak frame, itu kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Aku pernah ngalamin itu di lomba animasi gitu. Karena lomba animasi kan frame by frame gitu. Dan emang capek dan butuh niat, tapi hasilnya memuaskan gitu dan bisa masuk juara. Dan yang terakhir adalah jangan dengerin apa kata orang gitu sih. Karena apalagi dunia animasi itu kan masuk ke dunia internet gitu. Peraturan pertama di internet ya jangan baca komentar. Itu peribahasa lah atau kata-kata aja, bukan berarti kalian gak usah lihat komentar, tapi artinya tuh jangan sakit hati kalau misalnya di komentarnya kurang enak gitu. Karena aku juga sering, aku sebagai orang yang udah lumayan gede juga, banyak yang gak suka gitu. Cuman kalau misalnya ditanya cara nanggepinnya, aku lebih baik nggak ditanggep, maksudnya nggak dibales gitu. Kadang gatel, pasti ada beberapa orang yang pengen ngebalesin gitu, pengen dibales lagi. Tapi justru kalau dibales lagi, dia bakal balas lagi. Dan itu ceritanya bakal panjang. Dan lebih baik nggak usah dibales. Itu aja sih. Betul. Dan karena efeknya bakal, kalau misalnya kita sambil kerja, efeknya bakal kerjaan kita si bete-betenya. Itu nggak enak banget. Iya, malah nih aku tuh kalau misalnya abis update Dalang Pelo, pasti aku baca komen dulu. Karena kalau misalnya baru-baru biasanya masih fresh nih komenannya. Tapi kalau udah mulai lama nih, mulai udah nggak enak. Dan kalau setiap aku lagi ada kerjaan, itu itu ngelarang diri aku buat baca komentar gitu. Karena aku tahu pasti itu bakal ngerubah mood. Jadi harus dihindari. Betul. Oke, ini dia Nur Alif Ramadan. Ini benar-benar terakhir. Kita sama-sama tahu tagline-nya Dalang Pelo, tagline-nya Acil. Kita pengen tahu suaranya langsung dari orangnya. Boleh dong sekali aja. Jadi sayang. Yang mana nih tagline yang mana nih? Jadi sayang aja.
Oh iya ya. Iya. Oke. Boleh dong, Siap-siap silakan. ya. Halo semuanya. Jadi sayang. Luar biasa. Boleh. Terima kasih Nur Alif Ramadan, terima kasih Sama-sama. Acil sudah hadir di Voice of Orang Kreatif by Vokraft. Semoga dari Vokraft terus nanti sama Acil kita bisa berkolaborasi di bidang lainnya ya. Wah, boleh. Kita sepertinya menarik dan kita tunggu juga karena tadi Alif kepikiran sepertinya bikin universe di universe lain akan menarik, kita tunggu. Dan juga merchandise-nya seperti topi yang ada di belakang situ jangan lupa nanti dibeli ya. Dan juga tadi Alif sempat ngomongin soal Alif berkomunitas. Saat ini Vokraft tuh punya komunitas namanya Komunitas Orang Kreatif di Facebook. Jadi boleh gabung di sana. Kita punya kita pengen bangun ekosistem yang tadi Acil cerita juga yang sama-sama ngebangun, sama-sama saling sharing pentingnya apa IP itu. Maksudnya Alif tahu info IP bahkan dari komunitas ya tadi. Kita lagi membangun itu. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Vokraft. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. This is Nur Alif Ramadan. Terima kasih Nur Alif Ramadan sekali lagi Acil. Sampai jumpa. Dadah.